Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 perubahan Arab Saudi di bawah pimpinan putra mahkota jadi lebih modern. Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negara yang tergolong menerapkan aturan paling ketat bagi kaum perempuan. Namun setelah diambil alih oleh pimpinan Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman sejak 2017, peraturan Saudi bagi kaum perempuan tersebut menjadi semakin longgar. Perubahan ini disebabkan karena Pangeran Muhammad bin Salman mencetuskan visi 2030 bagi Saudi dengan mengatakan negara itu akan menjadi lebih toleran, berlandaskan Islam sebagai konstitusi dan modern. Inilah beberapa peraturan di Saudi Arabia dinilai semakin membebaskan perempuan dalam beraktivitas. 1. Perempuan diizinkan mengemudi. Perempuan di Saudi sudah boleh mengendarai mobil pada 2018. Mengumumkan tersebut menandai perluasan hak perempuan secara signifikan di satu-satunya negara yang melarang mereka berada di balik kemudi. Kabar itu datang dalam bentuk keputusan kerajaan yang disiarkan oleh kantor berita Arab Saudi. Saya sangat bersemangat. Ini adalah langkah maju yang baik bagi hak-hak perempuan, ujar Azizah Yosef, seorang profesor di King Saudi University. Ia juga merupakan salah satu aktivis perempuan yang paling vokal di Arab Saudi. 2. Perempuan duduki posisi pemerintahan. Pada akhirnya September 2017, untuk pertama kali seorang perempuan ditunjuk untuk menempati posisi senior di pemerintahan Arab Saudi. Dilansir Gulf Digital Net, perempuan bernama Eman bin Abdullah Al-Ghabdi menempati posisi sebagai asisten ketua teknologi informasi. Sekretaris Jenderal Provinsi Timur Fahad bin Muhammad Al-Jubair adalah orang yang mengeluarkan dekret tersebut. Al-Ghabdi akan menjadi satu-satunya perempuan yang bekerja di pemerintahan Al-Akbar. 3. Perempuan boleh menonton pertandingan sepak bola. Wanita di Arab Saudi akhirnya memperbolehkan menonton di stadion olahraga untuk pertama kali pada Jumat 12. Dahulu wanita di Arab Saudi boleh menonton pertandingan sepak bola jika dapat izin dari ayah, suami, atau saudara laki-laki. Hal itu pun disambut baik. Para perempuan memadati stadion di Jeddah dan duduk di area khusus keluarga. Meski tempat duduk dipisah, kehadiran mereka di stadion menjadi momen bersejarah. 4. Arab Saudi membuka GYM untuk perempuan. Pada Februari 2017, Arab Saudi berencana membuka GYM atau Pusat Kebugaran Khusus Perempuan di setiap lingkungan. Hal tersebut dinilai sebagai langkah kecil kerajaan itu menuju kemerdekaan perempuan. Namun, GYM tersebut bertujuan untuk memotivasi perempuan untuk menjadi lebih sehat. Menurut Organisasi Kesehatan CDC, obesitas lebih banyak diderita perempuan dibanding laki-laki di Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi tetap tak memberikan izin bagi perempuan untuk mengikuti olahraga kompetisi seperti sepak bola, voli, basket, atau sejenisnya. 5. Yoga diperbolehkan di Saudi. Kementerian Perdagangan dan Industri Arab Saudi telah menghalalkan segala kegiatan terkait yoga pada akhirnya November 2017. Bahkan pihak keluarga juga memberikan lisensi bagi mereka yang hendak berlatih dan mengajar olahraga senam gerak badan tersebut.
Orang pertama yang mendorong pengesahan ini adalah seorang wanita bernama Nawaf Marwai. Ia adalah instruktur yoga bersertifikat pertama di Arab Saudi. Pendiri Yayasan Yoga Arab Saudi itu juga percaya yoga dan agama tidak bertentangan. Yoga secara harfiah berarti persatuan antara satu individu dengan individu lainnya, tubuh dengan pikiran, emosi dengan jiwa, satu bangsa dengan dunia. Persatuan ini akhirnya tiba di tanah Arab. 6. Arab Saudi membuka bioskop lagi. Mulai tahun 2018 bioskop di Arab Saudi kembali beroperasi. Sebelumnya pemerintah Riyadh menutup semua bioskop di Saudi Arabia pada tahun 80-an setelah menguatkannya gerakan kebangkitan Islam ekstrim. Satu-satunya bioskop yang ada di Arab Saudi terletak di pusat sains dan teknologi Khobar. Menurut laporan Gulfnev yang dilansir Lama Mirror 2012, dalam beberapa pekan belakangan pemerintah tidak melarang sejumlah film diputar di bioskop. Sebagian kebijakan awal untuk sepenuhnya mencabut larangan bioskop mulai tahun depan. Mulai dari bebas bepergian tanpa izin wali laki-laki hingga mengemudi sendiri untuk pertama kali di Arab Saudi, akhirnya memberikan kelonggaran atas sejumlah normal dan hukum yang dulu sempat diterapkan untuk membatasi kaum perempuan di sana. Ini adalah bentuk emansipasi yang meski dinilai terlambat bagi akademis feminis akhirnya dirasakan para perempuan di Arab Saudi setelah bertahun-tahun lamanya terbelenggu sejumlah pembatasan. Banyak perubahan telah didorong pemimpin Saudi Arabia saat putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman sejak dipromosikan sebagai pewaris tahta pada Juni 2017. Sekarang perempuan dapat mengajukan paspor tanpa persetujuan dari wali laki-laki. Mereka juga tidak perlu izin untuk menyeberangi perbatasan Saudi lagi. Dalam amandemen peraturan Arab Saudi, perempuan berusia 21 tahun dan yang lebih tua diberikan hak yang sama dengan pria dalam hal berpergian. Sebelumnya perempuan hanya memiliki satu halaman di paspor wali laki-laki mereka. Regulasi dulu mengatakan bahwa tempat tinggal istri adalah milik suaminya, tetapi sekarang peraturan itu hanya perlu untuk perempuan di bawah umur yang tinggal bersama ayah atau wali mereka. Namun hal itu menunjukkan bahwa tak semua perempuan memiliki bentuk emansipasi penuh. Kaum Hawa dalam kelompok usia 21 tahun ke bawah masih tunduk pada sistem perwalian Saudi. Perubahan hukum juga memungkinkan perempuan mendaftarkan kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian yang dulu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan Arab Saudi berkampanye untuk hak mengemudi selama bertahun-tahun dan akhirnya diizinkan untuk berada di belakang kemudi pada 2018. Banyak perempuan menghabiskan waktu berbulan-bulan mempersiapkan larangan tersebut untuk dicabut dengan mengikuti kursus mengemudi dan direncanakan khusus untuk perempuan. Sebelumnya, Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia di mana seorang perempuan bisa masuk penjara karena mengemudi. Sementara banyak yang memuji pergeseran itu. Beberapa aktivis yang dilibatkan dalam kampanye hak untuk berkendara tiba-tiba ditangkap dan ditahan tanpa dakwaan pada Mei 2018. Banyak yang kemudian dibebaskan, tetapi sebagian orang masih terasa terancam. Terima kasih.